Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi Pajak mengenai pajak penghasilan pasal 23, 25, dan 26. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipungut atas jasa atau dikenakan pada penghasil atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 biasanya terjadi ketika ada transaksi antara pihak pemberi penghasilan, pemberi atau penerima jasa, dengan yang menerima penghasilan, seperti penjual atau pemberi jasa. Pemberi penghasilan selanjutnya akan memotong dan melaporkan pajak yang akan dipotong seperti tersebut ke negara. Sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 23, maka wajib membuat bukti potong pajak dan menyerahkan bukti potongannya kepada lawan transaksi atau pihak yang telah dipotong pajak penghasilan tersebut. Yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 25. Merujuk pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, pengertian pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Atau pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 badan adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan oleh wajib pajak badan setiap bulan dalam waktu berjalan, dalam tahun berjalan. Sebagai pemahaman dasar, pajak penghasilan PPh pasal 25 tidak dikenakan pada objek pajak tertentu, melainkan hanyalah metode pembayaran pajak yang memiliki tarif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Terakhir yaitu pajak pasal 26. Merujuk Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 ayat 4 adalah penghasilan kena pajak sesudah dikurangin pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanam kembali di Indonesia. Artinya, jika penghasilan yang sudah dikurangin pajak yang diperoleh oleh BUT itu ditanamkan kembali di Indonesia, maka tidak akan dikenakan PPh 26. Apabila penghasilan kena pajak yang sudah dikurangin pajak tersebut tidak diinvestasikan kembali di Indonesia, maka akan dikenakan PPh pasal 26 ayat 4 yang berbunyi, singkatnya, PPh pasal 24 ayat 4 merupakan PPh pasal 26 ayat 4 merupakan pasal yang dikenakan pada BUT yang tidak menanamkan kembali penghasilan yang diperolehnya di Indonesia. Kembali ke pajak penghasilan pasal 23, objek pajak dan tarif PPh pasal 23. Yang pertama yaitu tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen, kecuali pembagian dividen kepada WP orang pribadi dikenakan final, royalti dan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang kedua yaitu tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14. Dan tarif PPh 2% efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Pengecualian PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, dan penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha dan jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Selanjutnya yaitu subjek pemotong atau yang dipotong pajak penghasilan PPh 23. Siapa subjek pemotong pajak jenis jasa PPh 23 ini? Yaitu pemotong PPh 23 bentuk badan, seperti badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
Yang kedua yaitu pemotong PPh 23 oleh orang pribadi seperti akuntan, arsitek, dokter, notaris. Terus, siapa subjek yang dipotong pajak? Jenis jasa PPh 23 ini wajib pajak atau WP dalam negeri bisa WP orang pribadi atau badan. Yang kedua bentuk usaha tetap BUT.